Tapi kunane kuno, Nabi sekalipun itu yang namanya orang yang mendengar, tetap ada yang menolak. Konsep perang di luar kota itu kan secara teori militer itu rasional. Bikin kontak ya rasional. Tapi orang yang berpendapat tadi, ya Rasulullah kita di rumah saja, itu ya gelap. Kayak tadi, orang yang ingin memakmurkan masjid, kemudian kan saya seperti itu ya gelap. Kalau pikiran saya, suatu saat dia sadar, intinya sadar, terus sowan saya sadar. Karena ya muridnya ada murid beda angkatan ya, dia semi-semi teman-teman. Saya omongin ini, jom gue nak pancen seneng masjid tenan, masjid gue juga jadi problem bagi umat. Misalnya gitu, aja sampai, kenapa orang nyupir angkot? Demi nak mirno masjid, kenapa orang tugas satpam demi makmurno masjid? Berarti masjid ini menjadi problem penghalang dari sistem sosial ekonomi. Gue seneng masjid darah ini problem. Gue seneng masjid dianggap kambing. Ya udah, sholat jamaah saja, sholat jamaah di masjid. Terus yang nganggur-nganggur ya ke masjid. Tapi kalau yang sibuk ya monggo, asal itu halal ya ibadah. Ketika Nabi setiap aktivitas Muslim asal halal itu apa? Makanya kita harus. Nah, tapi kan pendapat seperti ini itu kan kadang dibantah juga. Tapi ke Ramadan Gus tahun bisa, masa mungkin rasa setuju. Tak. Bukti kalau dia hati nafsi tak tes. Ya wes aku setuju. Syaratnya ketuane takmir ra kowe. Jadi masjid rame pas kowe ra ketua takmir. Isen dene karena dia ingin punya prestasi. Berarti sawang wow pas dia ketua takmir. Hatun nafsi enggak? Hatun nafsi pasti dia itu cari. Ya jajal pengajian sing gede-gede. Mergo pengurus takmire kok pengen pas era dene atau pengajian gede. Pas gak pengurus takmir terus ana pengajian gede. Apa rame-rame bareng. Padahal orangnya sama. Nah itu ulama itu tukang ngomong seperti itu. Mungkin menyakitkan, tapi ulama itu terus ngomong seperti itu. Supaya agama ini dibawa berdasar ikhlas, bukan hadun, bukan kepentingan pribadi. Tapi tentu ulama tetap ngomong, itikaf ya sunat, baik, kerja ya baik, amal lainnya asal baik ya baik. Ngomong gitu. Tapi kan mangkal loh akhir ulama, karena bagi pengurus masjid, baik itu pas Ramadan ya masjidnya ramai. Bagi yayasan yatim piatu amal apa ya tidak ada yayasan yatim piatu. Bagi KBIH, bagi travel amal apa ya umroh. Ya tar. Di tenan kula raguyan. Mana mungkin travel umroh dalil kowe nek duwe dhuwit luwih gak ono yatim, gak ono masjid, gak payu travel. Tapi dalilnya al umroh ilal umroh kafaratun lima bainahuma. Umroh itu yang mengkafaroi dosa. Jadi dan itu kersane Allah, orang macam-macam pikirannya kersane Allah dan baik-baik saja. Dunia diokala-kali ini ya baik-baik. Ya Allah ya tenang aja tetap suka. Cuma ulama harus ngomong seperti saya. Jadi karena keterbatasan manusia sehingga yayasan yatim piatu mesti ngomong. Seakan-akan ibadah terbaik yang nyumbang yatim piatu. Nanti yang di travel ibadah terbaik ya sowan nabi umroh. Nanti sing jamaah thariqah ya ibadah terbaik itu thariqah. Semua dan itu semuanya baik gak masalah. Kita tidak masalah. Tapi kalau memaksa orang lain harus seperti itu dan mengkerdilkan kebenaran hanya surahnya gambarannya seperti itu, kita sebagai ulama harus melawan. Karena Nabi Dawuh kebaikan itu sekian jumlahnya. Nabi menyebut di satu majelis itu 60. Sampai yang diantara yang disebut itu nganti ono sing jorok. Wa fi buti ahadikum sedekah. Pengeloni bojomu itu sedekah. Sampai sahabat takok, ya Rasulullah masa urusan gitu ibadah. Ayat ahaduna syahwatahu wa wala ilaihi ajrun. Masa urusan kelon itu ganjaran ibadah. Nabi jawab, kata Nabi, fakih kalau wadu'a fi haramin akana alihi wisrun. Kalau andikan dia meletakkan mental seksnya atau aktivitas seksnya di luar yang halal, apakah itu tidak dosa? Iya ya Rasulullah. Kata Nabi, wa kadzalika begitulah kalau diletakkan di halal dia juga dapat apa paham. Terakhir Nabi ngendikan, aku fusyarroka anin nas, fa innaha shadaqatun minka ala nafsik. Jika kamu itikaf di masjid tidak bisa, dol pentol tidak bisa, jadi satpam tidak bisa, aktivitas sosial yang menguntungkan orang lain tidak bisa. Taku fusyarroka aninnas. Yang penting kamu tidak berbuat buruk yang merugikan manusia. Sehingga sampai ada riwayat dari orang sufi, ibadahnya orang zaman akhir itu tidur. Karena anak tidur itu gak ganggu wong. Iya, paling bojo tok sepeten. Tapi kan yo nyopet yo ora, zina yo ora, ndelok wong ayu yo ora. Nah, itu sampai Nabi terakhir nyebut. Dari sekian kebaikan tuh kalau nggak mungkin kata Nabi takuf fusarroka
anin nas fa inna hasodaqatun minka ala nafsi. Sementing kamu tidak melukai atau merugikan orang apa? Sehingga misalnya ulama kok ngerti ada orang tidur di rumah, wong apik, gak ganggu wong. Ana bajingan mati, wong apik, iso bajingan meneh. Nah, kira masyhur orang krono bajingan mati, kiai tenan ya. Saya ge mayit niku wong gak siap di saya. Bajingan sih. Saya padahal ning atine kiai nek mati apik dong ora iso bajingan. Akhir dari bajingane ya wis mati. Lha sekarang ngakhiri bajingan apik ta elek? Apik. Berarti matine elek ta apik? Apik. Maksudnya kiai ku apik matine ora apik wonge. Lah wong gak trimo pikirane apik iku. Wonge. Lah kiai ndake pinter maksudnya. Apik ge niki. Ngomong keberatan. Ayo mun apik, ya sesuk kan wedi yo. Nggih apik. Lah itu ilmu. Jadi ngaji ilmu itu orang harus punya kesiapan pendapat meskipun itu kita tidak siap. Jadi wasa antak rohu syai'a wa huwa khairul lakum. Pendapat meskipun kamu kadang tidak cocok, bisa saja menurut Islam itu ini lebih apa? Karena tadi kebaikan itu sekian bentuk. Bisa ulang kebaikan itu sekian apa? Bentuk. Jadi kalau suwon misalnya sampai pengurus tamir masjid, nah masjid rame ya gak apa-apa. Itu memang bidang kamu. Tapi pastikan hati kamu ingin ramai itu gak kepengen prestasi karena kamu sedang ketua takmir. Benar-benar ingin masjid ini ramai. Bukan ketuanya rakwil lah. Tapi problemnya di Indonesia, nah ketuanya rakwil kok umum no ambisi. Orang ketua kok degraan. Angel urip kumpul wong. Akhirnya zaman Nabi pun karena yang seperti ini terjadilah orang munafik. Tapi ini sunnatullah mau apa? Di khailah fi sunnatullah. Kalau orang terkasihnya Allah saja gak bisa menghilangkan orang munafik, apalagi kita tambah tidak bisa. Dan itu bagus. Ada orang munafik itu bagus. Ngetes iman, apa? Seru, apa? Seru. Munafik itu mari dunia, apa? Seru. Wong itu ya kersane pangeran pun nang ngandel kula. Kabeh ning dunya kabeh kersane pangeran. Ana wong kafir, ana munafik kabeh kersane pangeran. Kita kok nglakoni syariat. Bon singkat cerita, Nabi itu dikepung tertekan sekali, itu sampai 26 hari. Sebagian riwayat mengatakan 1 bulan, karena dibulatkan. Itu yang pasnya itu sampai 26 hari. Wa balaghatil qulubul hanajir. Itu orang-orang Islam pun sampai watadunnu billahi dununa. Manane dununa al-mukhtalifata kang selang-seling, beda-beda. Manane bin nasri kadang yakin ditulung Allah, wal ya'si lan kadang wis putus asa. Kadang ya umat iman, tetap Allah nulung, dinteni sesuk ora, tetap nulung. Bareng wis 2 minggu, ketoke ora gitu. Kayak wong latihan kiai gitu. Wis kuwes-kuwen melarat tak sesuk. Ketoke kudu alih profesi gitu. Ya itu ya enggak apa-apa, namanya manusia. Kados niki sahabat saja yang orang terbaik setelah Rasulullah, mereka watadzunnu nabillahi dzununa. Manane ayil mukhtalifata bin nasri wal yaksi, kadang yakin ditulung pangeran, kadang wal yaksi putus asa ditulung pangeran. Mergo kewajo keadaan wis kacau banget. Gunalika ing dalam kono-kono panggonan uktul ya den coba sapa al mukminun pira-pira mukmin. Uktu biru tegese den coba sapa al mukminun, dites sapa al mukminun. Liyata bayana bahwa dadi jelas sapa al mukhlis wong sing ikhlas min wiri sanging liyane mukhlis. Wa zulzilu lan den guncangno sapa al mukminun. Furiku tegese diguncangno sapa al mukminun sidalan kelan guncangan sadidan kang banget. Min siddatil fazai saking bangete kaget. Dia omong sak omong wis ora tertib. Pikiran wis ora karu-karuan karena dikepung orang kafir dari berbagai sisi dan mereka semuanya niat membunuh. Repot Bang, dikepung niat membunuh. Nah, Indonesia kan paling banter sampean dikepung paling kayak di penjara, itu lewat pengadilan. Jadi jeda. Mboten dikepung wong kafir jan niatnya itu membunuh, rasa lewat pengadilan, ra ono pengacara, ra ono penjara kan. Niate wis siap dikepung wong sing niate jan bunuh. Setelah membunuh ra ono urusan. Muriyen ra ono HAM, ra ono negara, gak ada apa-apa. Sumpah kan. Oh, sumpah kan. Mulane tiyang mukmin disebut hunalikabtul yal mukminuna wa zulzilun apa? Zilzalan syadida. Akhirnya apa? Ketika dalam kegalauan seperti itu, kekacauan seperti itu Allah cerita, wadzkur idyaqulul munafiqun. Wadzkur lan ing sira Muhammad idyaqulun nalikane ngucap sapa al munafiqun biro munafik. Waladina loro akeh qulubihim kang tetep ing dalem atine ladina maradun te loro. Mana loro untuk fa'tiqatin tegese lemah etika.
ketika dalam keadaan tertekan seperti itu dan sebagian yang bersama Nabi itu tidak semuanya sahabat baik. Ada juga sebagian mereka yang sebenarnya tidak sahabat, mentalnya munafik. Mereka komentar apa? Ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura. Ma wa'ada ora janjenina ing kita sapa Allah wa rasuluhu lan utasane Allah bin nasri kelawan nulung ora janjeni iku illa ghururan kecuali mau bodoni tok berarti lan tegese batil. Walah nyatane jare Muhammad kekasih Allah ditulung nyatane dikepung wong kafir pirang-pirang dina ya ora berkutik. Pas paling dibodohi. Coba Rasulullah kayak apa sakitnya? Sudah terkepung sebagian orang yang bersamanya menuduh beliau bodoh. Wah itu berat sekali jadi Rasul. Tapi Nabi ya tenang mau. Ya tidak mangkal sama orang munafik, ya enggak panik ya santai. Masyhur itu hadis. Maka Nabi guyon. Nabi dalam keadaan gitu cek guyon. Masyhur itu guyonnya Nabi. Jadi ketika bikin kontak dan orang sudah panik seperti itu, ada yang panik karena bawaan watak manusia ketika tertekan. Ini panik yang masih ditoleransi Allah. Seorang lagi ada panik karena bawaan manusia yang tadi orang mukmin tadi. Hanya waktu itu nabilahid binuna. Ada panik yang kemudian beri menjadikan alasan dia ragu kepada kebenaran Nabi. Mungkin ngaji London di rumah Nabi. Panik itu kan ada dua. Ada panik karena watak manusia. Misalnya sampean dikepung orang kafir, semuanya ingin membunuh Anda. Terus ada panik. Dungo ta ora? Apa menisan dungo husnul khotimah wae dadi karuan. Padahal harusnya kalau Anda seorang mukmin sejati, jangan kesusu dungo husnul khotimah. Ini konteks perang, tetap kita ingin menang, mengangkat li'ilai kalimah illah. Jangan langsung mikir husnul khotimah, berarti Anda pecundang, kepengen nang mati terus melok-melok. Jadi kepengen memperjuangkan Islam kok nak mati senang, padahal mati itu akhir dari segalanya termasuk akhir dari perjuangan. Makanya Syekh Nawawi Banten berfatwa, orang minta mati saya itu tidak boleh kata Imam Nawawi Banten. Alasannya dengan kamu mati berarti berakhir juga potensi Anda berjuang. Yang boleh adalah kamu ingin hidup atau mati diridhani Allah. Nanti soal pilihannya Allah itu kamu hidup ya biar li'ilai kalimatillah. Kalau mati sebagai bukti nyawa kita lillah. Milik Allah. Tapi jangan fokus, kepengen mati syahid benar. Berarti Anda kan tidak siap mengawal Islam dengan jasad kamu, dengan kemampuan. Ini cara Syekh Nawawi, ra usah yo itu mati napa syahid. Piye-piye mati syahid itu keceluk maktulal kafir, orang yang dibunuh. Bukan masalah dibunuhnya kan, tapi masalah terus kowe ra iso bela Islam. Paham? Jadi misalnya kados pas ngaji ngene kok dikepung wong kafir. Barang kowe panik mesti kalah. Ya Allah, kula nyuwun husnul khotimah. Berarti kamu tidak ingin Islam itu menang. Paham sih kalau ya ora usah donga, wis pokoke ya apa, lakukan yang terbaik. Jika saya hidup untuk li'ilai kalimatillah ya saya hidup. Jika sebaiknya mati karena sudah tidak dibutuhkan Islam, ya mati sanimon keren, mumpung pas syahid. Ya Bang mesti pas demenan. Udah gitu aja donga. Tapi jangan pangeran ojo mbok ajari kon milih satu fokus, itu tidak baik. Enggak tuh balik ke anak wafat melawarat. Sebelum Gusti udah jadi bapak roro gunanya aduk mati wae. Yang zaman urip ngel-ngel wong. Ora satu ngono. Iso wae pas melarat wis finish. Jadi jumlah melarat wis entek ning Roh Mahfud. Sesuk wis malah pas sampai finish malah kowe wis putus. Enggak boleh. Wis ora usah ndonga biasa. Ngerti-ngerti bojo meninggal, anak meninggal terus delok wae ora usah ndonga. Kok pinter ngerti aku ora kena deloki kok mulai. Jadi bojomu pinter. Mulane wong ojo emosi. Misale ki melarat, ra iso nafal ki bojomu mulai. Alhamdulillah Gusti bojo kula pinter. Wis ngerti kalau ora deloki kok mulai. Wis ngerti kalau ora iso ngekeki mangan kok mulai. Wis sing bangga di bojo pinter. Wong nggo akale ora ngare emosi. Ojo kok malah ngamuk. Wes kok tidak melarat tanggal mulai. Lah misalnya melok kowe terus ramangan mati kabeh. Kabeh mulai. Nah mulai berarti bojomu pinter, wis ngerti nak melarat. Tidak mulai. Lah bojomu mulai aja nuruti nafsu, Mas, kula pengen bantu jenengan gak bebani jenengan. Tak sementara aja mangan wong tuaku dhewe. Tolong Mas urus diri sendiri. Lho umpama Islam ngono ra indah napa?